Halo pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan mengulas persiapan timnas Indonesia menghadapi kejuaraan Piala AFF tahun 2024. Coach Sintayong telah memanggil 33 pemain yang akan dibawa untuk pemusatan latihan di Bali, yaitu tepatnya di Training Center Bali United. Dan dari ke-33 pemain ini tentu nanti akan disaring menjadi skuad yang akan dibawa ke kejuaraan Piala AFF. Dan mayoritas pemain yang dipanggil ini adalah alumni dari timnas U20 yang dipersiapkan untuk kejuaraan dunia, yaitu Piala Dunia yang berlangsung di Indonesia, namun gagal berlangsung di Indonesia karena ada permasalahan. Melihat dari skuad yang dibawa oleh Coach Sintayong ini yang dipanggil, tentu ini diharapkan adanya regenerasi pemain yang dilakukan oleh PSSI sendiri, yaitu nantinya pemain-pemain ini dipersiapkan untuk mengisi slot pemain senior yang akan datang. Timnas Indonesia sendiri tergabung di dalam grup B, yaitu bersama dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Dan melihat dari skuad yang diturunkan dan beberapa peserta Piala AFF yang berada di grup B ini, tentu timnas Indonesia mempunyai kesempatan untuk lolos ke babak berikutnya, mengingat meskipun Coach Sintayong membawa pemain di bawah U23, namun secara kualitas tentu tidak jauh dengan pemain-pemain yang berlaga di kejuaraan ini. Dan ada beberapa pemain yang berkarir di luar negeri yang coba dipanggil dan dimasukkan dalam skuad ini, yaitu ada beberapa, yaitu ada Ivar Jenner, Justin Hafner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, kemudian ada Pratama Arhan, dan Asnawi. Namun dari beberapa pemain ini belum dipastikan apakah bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia yang akan berlaga di kejuaraan ini. Dan untuk berita terakhir dari Rafael Struijk, yaitu akan dilepas jika timnas Indonesia bisa tembus ke semifinal ataupun final. Tentu kita tidak bisa berharap banyak karena AFF bukan agenda FIFA. Pastinya nanti ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan izin dari klubnya. Kita sebagai supporter tentu harus mampu untuk memahami situasi ini karena Piala AFF ini di luar agenda FIFA. Beberapa pemain yang telah dipanggil, pemain yang paling senior adalah Asnawi yang tentunya mempunyai caps di tim nasional sudah cukup banyak. Diharapkan nantinya kehadiran Asnawi dapat membimbing dan membangkitkan motivasi rekan-rekannya yang akan berlaga di kejuaraan AFF tahun ini. Dan ada beberapa pemain debutan yang dipanggil oleh Coach Sintayong, yaitu ada Rivaldo dari Borneo, kemudian Alvan dari Persebaya, ada Madetito juga dari Bali United, dan dari PSBS Biak ada Armando. Kita harapkan meskipun timnas kali ini menurunkan para pemain yang terbilang cukup muda, namun kita tetap support supaya mereka dapat menampilkan permainan yang maksimal dan memberikan prestasi yang baik. Mudah-mudahan biasa sampai final dan syukur-syukur bisa menjuarai kejuaraan ini yang belum pernah diraih oleh timnas Indonesia.
Tentu dengan skuad yang diturunkan, tujuan utamanya adalah regenerasi pemain, mempersiapkan pemain muda-muda ini untuk kedepannya. Dan diharapkan dengan kejuaraan ini pemain-pemain tersebut dapat berkembang, tentu diharapkan membawakan prestasi di masa depan. Berkaca dari kejuaraan yang pernah diikuti, tentu minimal timnas Indonesia harus mampu lolos ke semifinal, dan ini target yang bukan tidak mungkin untuk dicapai. Tentu dengan skuad yang ada ini, mereka yang dulu dipersiapkan untuk kejuaraan Piala Dunia U20 pastinya sudah memiliki chemistry dan tahu tentang karakteristik pelatihan dari Coach Sintayong. Dan dengan seperti itu, tentu mereka tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan sistem dan strategi permainan dari Coach Sintayong. Dan training center sendiri akan dimulai pada tanggal 28 dan 27 November ini. Para pemain akan berkumpul di Bali, dan setelah itu mereka akan melakukan pemusatan latihan. Dan dengan adanya persiapan ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan chemistry dan nantinya di kejuaraan dapat menampilkan permainan yang maksimal. Besar harapan dan doa dari masyarakat Indonesia, mereka dapat tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di atas lapangan. Meskipun entah nanti juara ataupun tidak, tetap kita support timnas Indonesia untuk berkembang jauh ke depan. Sekian dari saya, dan nantikan video-video saya berikutnya.